pagi Ibu Rini. Pagi juga Ibu Susan. Bagaimana kabar hari ini? Oh, kabar saya baik Ibu. Kalau Ibu Susan bagaimana? Alhamdulillah baik. Oh ya. Ya, baik Ibu Rini. Pada hari ini Ibu Rini akan melakukan coaching bersama rekan sejawat. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Ya. Itu dimulai dari yang pertama itu alur coaching. Nah, apakah sesuai dengan alur Tirta? Lalu yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu yang ketiga, bagaimana respon dari coachee. Dan yang keempat, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Ibu kan tahu prinsip coaching itu berkaitan dengan kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Oke, baik Ibu Susan. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali. Kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, untuk bagian yang ingin saya kembangkan lagi lebih khusus lagi itu yang ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, indikator apa saja yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan coaching Ibu kali ini? Oke, baik Ibu. Indikator yang ingin saya capai itu, saya ingin agar coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, bagus sekali ya. Jadi Bu, baiklah, semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan baik, dan kita bertemu lagi pada saat observasi nanti. Baik Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi juga Ibu. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi Ibu Rini. Bagaimana kabar Pak Yanto hari ini? Tuhan Ibu Rini kabarnya baik-baik. Bagaimana kabar Ibu Rini? Oh, kalau saya kabarnya baik juga. Baik Pak Yanto, sebelumnya kan Pak Yanto sudah WA ke saya untuk mendiskusikan persoalan yang Pak Yanto hadapi. Kalau saya boleh tahu, Pak Yanto ada persoalan apa yang sedang dihadapi? Baik Ibu Rini, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena Ibu Rini sudah menyediakan waktu bersedia untuk bisa berdiskusi dengan saya pada kesempatan ini. Nah, begini Ibu Rini, saya mau menceritakan kondisi yang saya hadapi, persoalan yang saya alami di sekolah. Nah, di sekolah kebetulan saya mengajar mata pelajaran menggambar yang menggunakan perangkat lunak. Jadi yang saya hadapi bahwa perangkat seperti komputer ataupun laptop yang ada di sekolah itu sangat kurang, cukup minim, sehingga saya mengalami kendala bagaimana saya bisa mentransfer pengetahuan yang ada dalam diri saya terlebih dalam keterampilan menggambar kepada siswa, dengan perangkat yang digunakan cukup minim. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya mohon diskusi dengan Ibu ini mungkin bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini. Oh ya, jadi Pak Yanto tadi mempunyai masalah di sekolah itu, ketersediaan perangkat lunak seperti laptop atau komputer itu yang masih kurang Pak Yanto. Baik Pak Yanto, dari sesi coaching kita kali ini kira-kira tujuan yang Pak Yanto inginkan itu apa? Tujuan yang saya harapkan atau yang saya dapatkan dari coaching pada kesempatan ini yaitu saya bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, di mana saya bisa secara maksimal memberikan pengetahuan saya kepada siswa terkait dalam keterampilan menggambar dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, kesediaan yang ada di sekolah. Oh, tadi
persediaan perangkat lunak yang ada di sekolah itu, kalau saya sendiri dalam saat mengajar itu paling dengan laptop yang dimiliki oleh saya sendiri dan juga kalau teman-teman lain ya dengan laptop yang mereka punya, perangkat mereka punya. Mungkin begitu saja. Tapi di sekolah juga ada fasilitas seperti lab komputer yang digunakan oleh teman-teman di jurusan lain, yaitu FTR. Itu gambar seperti itu. Oh iya, iya. Nah, baik Pak Yanto, dari permasalahan tersebut kira-kira apa yang sudah pernah Pak Yanto lakukan untuk mengatasi permasalahan? Baik, Ibu ini yang sudah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini, saya selama ini menggunakan perangkat lunak atau laptop yang saya punya ini, dan saya menginstal perangkat lunak dalam laptop saya. Dan pada saat belajar mengajar yang buat itu, saya cenderung misalnya saya mendownload video dari YouTube menampilkan misalnya kurang lebih cara menggambar seperti ini. Secara bersama-sama siswa menyaksikan itu. Langkah yang berikut, dengan perangkat yang saya punya ini yang sudah terinstall ini, saya meminta siswa untuk praktek secara bergilir satu orang. Jadi mungkin itu yang sudah saya praktikkan dan saya lakukan selama ini. Oh iya, jadi Pak Yanto tadi melakukan praktek secara bergilir. Iya. Menurut Pak Yanto, apakah solusi itu tadi sudah optimal untuk mengatasi masalah? Ya, kalau ditanya terkait optimalisasi dengan masalah ini, kembali ke konteks yang kita hadapi bahwa kita dari guru mengharapkan hasil yang lebih, bahwa setiap siswa itu bisa memiliki kompetensi lebih, di mana mereka bisa menggunakan perangkat secara masing-masing gitu, supaya lebih maksimal. Tapi karena kondisi yang ada maka bisa dikatakan optimal. Gitu. Dari kondisi yang ada itu, kalau di rating, misalnya itu di rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira pada posisi berapa nih yang sudah kalian lakukan? Oke, kalau untuk menggambarkan kondisi yang ada di sekolah, saya bisa mendeskripsikan atau meratingnya dia di posisi 6 gitu. Oh iya. Berapa target yang ingin Pak yang tercapai untuk rating? Harapan saya karena ini SMK, sekolah main kejuruan, yang mau dilihat keterampilan siswa, harapan saya dia mencapai 9, sehingga siswa tersebut ketika tamat mereka bisa berbuat sesuatu terlebih terkait dengan menggambar itu. Luar biasa, Pak Yanto ingin mencapai target 9. Nah, menurut Pak Yanto kira-kira apa saja yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Oke, rencana saya ke depan di tahun ajaran baru ini, tadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk ke depan ini saya akan meningkatkan kebiasaan sosial buah ini dengan membangun kolaborasi dengan teman-teman di jurusan. Kebetulan di jurusan kami 3 orang punya perangkat lunak atau komputer masing-masing, sehingga kami bisa berkolaborasi ketika masuk KBN, saya bisa meminjam komputer atau laptop dari teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di sekolah juga ada lab komputer, mungkin saya sudah singgung tadi, yang digunakan oleh teman-teman dari FTR. Jadi saya akan membangun komunikasi dengan kurikulum atau atasan, sehingga bisa menggunakan lab komputer yang ada untuk menginstal aplikasi perangkat lunak yang kami butuhkan di sekolah atau di jurusan kami tadi. Kira-kira kapan mulai rencananya itu, dan siapa-siapa yang terlibat dalam rencananya apa ya? Oke, yang terlibat nanti ya, termasuk dengan teman-teman di jurusan, ibu kepala sekolah atau kurikulum, dan juga saya sendiri. Dan mulainya ya saya rencanakan di tahun ajaran baru ini, karena kita sudah masuk di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2045 ini, sehingga ini lebih baik saya rasa, karena kita ke depan pasti harus dituntut untuk menggunakan perangkat seperti komputer untuk menunjang pembelajaran sekolah terlebih jurusan ajaran hari ini. Baik, rencana yang luar biasa. Besar harapan saya semoga rencana yang Pak Yanto inginkan tadi dapat tercapai. Baik Pak Yanto, tidak sadar ini sudah 30 menit dari bicara
terima kasih atas kesediaan waktu. Setelah berdiskusi dan saya mendapatkan kesimpulan dari pembahasan kita bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh seorang guru misalnya dari jurusan tadi, saya harus membangun kolaborasi yang baik dengan teman-teman di jurusan terkait penggunaan komputer. Selain itu dengan teman-teman di sekolah, teknik, kurikulum ataupun kalau perlu dengan kepala sekolah untuk merencanakan pembelajaran yang menggunakan perangkat lunak menggunakan aktivitas seperti komputer atau laptop. Rencana yang saya buat ini ya maksimal minimal mulainya dilakukan pada saat tahun ajaran baru. Itu yang saya peroleh pada kesempatan ini. Oke, baik Pak Yanto, dari kesimpulan yang sudah Pak Yanto berikan, besar harapan saya semoga Pak Yanto bisa komitmen untuk melakukan rencana tadi, dan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi untuk menceritakan hasil dari rencananya Pak Yanto. Oke, terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. solusi dan gambaran untuk saya. Sama-sama. Ibu Rini, Pagi juga Ibu Susan. bagaimana kabarnya? Oh, kabar saya baik. Kalau Ibu Susan bagaimana? Alhamdulillah baik. Baiklah Ibu Rini, kita melanjutkan proses observasi ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Ibu Susan, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Alur tirta itu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya, bagus sekali. Nah, saya melihat tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Lalu tadi saya juga melihat Ibu sudah melakukan coaching secara maksimal dan coaching sudah menemukan masalahnya sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu berkaitan dengan prinsip coaching juga sudah dilakukan secara baik. Nah, kira-kira potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Baik Ibu Susan, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin lebih meningkatkan pemahaman saya terkait proses coaching menggunakan alur tirta, mungkin supaya berjalan dengan lebih baik lagi ke depan. Iya, bagus sekali ya. Jadi hari ini saya rasa observasi saya berkaitan dengan coaching yang sudah Ibu lakukan sangat maksimal dan kita bertemu di lain waktu. Ibu, selamat pagi. Terima kasih Ibu Susan. Selamat pagi. Yanto. Selamat siang Ibu Rini. Bagaimana kabar Pak Yanto hari ini? Kabar baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Oh, kabar saya baik juga Pak Yanto. Ya. Oke, baik Pak Yanto. Pada hari ini kan Pak Yanto akan melakukan proses coaching. Ya. Jadi sebelumnya itu saya ingin mendiskusikan terkait rubrik penilaian observasi. Jadi itu terkait apakah proses coaching tadi sudah berjalan sesuai alur tirta. Terus kira-kira bagaimana Pak Yanto mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga itu bagaimana respon coaching terhadap proses coaching tadi, dan yang keempat itu apakah proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak Yanto, selanjutnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kompetensi apa yang akan Pak Yanto kembangkan pada saat coaching kali ini? Baik Ibu ini kompetensi yang hendak saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi dari ketiga kompetensi itu, kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Yanto kembangkan? Oh ya, secara spesifik yang perlu atau yang akan saya kembangkan itu yaitu
saya ingin mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kira-kira indikator apa yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan proses coaching ini? Menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching ini, saya ingin melihat ketika melihat coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan juga berakhirnya dia bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil coaching itu sendiri. Oh, oke, baik. Pak Yanto, besar harapan saya semoga proses coachingnya boleh berjalan dengan lancar. Oke, Terima terima kasih. kasih. Selamat siang Ibu Susan. Selamat siang Pak Yanto. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Susan hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yanto. Bagaimana kabar Pak Yanto? Puji Tuhan, kabar baik juga ini. Oke, Ibu Susan, seperti yang sudah Ibu Susan informasikan via telepon kemarin dengan saya, bahwa Ibu Susan ingin berdiskusi sesuatu dengan saya. Kalau saya boleh tahu pada kesempatan ini kira-kira hal apa yang ingin Ibu Susan diskusikan pada kesempatan ini? Ya Pak Yanto, baik. Sebelumnya terima kasih karena Pak Yanto sudah bersedia untuk mendengarkan beberapa permasalahan yang saya alami. Begini Pak Yanto, saya memiliki beberapa masalah berkaitan dengan anak didik saya. Untuk mata pelajaran biologi, mereka itu kalau di jam-jam terakhir mereka sering malas, terkadang sering bolos untuk mengikuti mata pelajaran biologi. Seperti itu. Begitu ya. Dan kira-kira tujuan dari coaching yang Anda Ibu harapkan pada siang hari ini kira apa? Saya ingin berbagi pengalaman saya. Semoga lewat berbagi pengalaman saya bisa mendapatkan solusi, dan juga saya mungkin bisa menemukan dan menyelesaikan solusi saya, atau kita bisa ada sharing bersama. Begitu ya. Begini Ibu Susan, Ibu sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang sudah Ibu Susan lakukan selama ini pada saat kegiatan pembelajaran mata pelajaran biologi yang Ibu ambil? Ya, jadi baik Pak Yanto, untuk mata pelajaran biologi ini memang saya sudah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Namun dalam pembelajaran itu mungkin saya sudah menyampaikan dengan menampilkan beberapa video berkaitan dengan materi ajar yang saya lakukan, namun belum maksimal dalam menggunakan Canva. Jadi seperti itu, sehingga ada anak-anak yang masih juga bolos pada jam pelajaran saya. Jadi Ibu sudah berusaha menayangkan video pembelajaran gitu ya untuk menangani permasalahan ini. Mungkin ada usaha lain selain yang sudah Ibu utarakan ini? Ya, jadi karena mata pelajaran saya, mata pelajaran biologi ini berkaitan dengan lingkungan, jadi sesekali saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Nah, ketika melakukan pembelajaran di luar kelas itu, anak-anak dengan semangat mengikuti pembelajaran di luar kelas yang berkaitan dengan materi-materi tentang lingkungan hidup. Oke, rupanya anak-anak juga menyukai, senang ketika belajar di luar kelas. Oke. Kira-kira dengan kondisi yang ada dan permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira kalau Ibu membuat skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi yang ada ini berada di posisi atau angka berapa? Kalau kondisi yang ada ya, kalau diskalakan itu bisa di angka 7. Oke, angka 7 ya. Terus harapan Ibu idealnya di angka berapa? Kalau bisa di angka 9 atau 9,5. Ya. Jadi 9,5 Ibu? Iya. Kira-kira untuk mencapai angka 9,5, kira-kira usaha apa yang mungkin atau rencana apa yang nanti Ibu susah lakukan untuk bisa mencapai angka tersebut? Kalau usaha yang akan saya lakukan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, sesama tim biologi. Kami membuat beberapa materi ajar, di mana materi ajar tersebut di dalamnya ada video pembelajaran yang menarik, tentunya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang membuat siswa semakin bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Lalu ketika materi-materi yang berkaitan dengan materi tentang lingkungan, saya mengajak siswa untuk melihat langsung, mereka mengalami langsung, sehingga mungkin mereka lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi. Oke, rencana yang sangat baik, yang sangat bagus yang sudah Ibu utarakan. Kira-kira rencana ini kapan bisa Ibu lakukan? Saya akan memulai pembelajaran ini di awal semester ini, dan saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat saya. Jadi mungkin itu yang bisa kita diskusikan ini. Kurang lebih sudah 15 menit kita berdiskusi, berdialog. Jadi pada kesempatan terakhir ini saya ingin mengetahui kira-kira apa kesimpulan yang Ibu peroleh dari perbincangan atau diskusi kita pada kesempatan ini. Ya, jadi terima kasih Pak Yanto, luar biasa hari ini saya bisa berbagi bersama Pak Yanto berkaitan dengan pembelajaran saya, khususnya mata pelajaran biologi. Anak-anak itu memang kalau di jam-jam terakhir mungkin mereka sering bolos karena mungkin merasa bosan, tetapi saya akan lebih meningkatkan motivasi belajar mereka dengan lebih berkolaborasi bersama rekan sejawat. Kami membuat modul ajar yang di dalamnya dengan berbagai aplikasi, sehingga siswa itu mungkin lebih menarik. Dan juga kalau berkaitan dengan materi-materi tentang lingkungan, ekosistem, ya, kami bisa mengajak langsung mereka keluar sekolah, keluar kelas maksudnya, supaya mereka bisa lebih merasakan dan memahami tentang materi ajar tersebut. Mungkin itu saja. Sangat baik, kesimpulan sangat baik dari Ibu Susan, dari apa yang nanti dilakukan, bisa diutarakan. Jadi harapan saya tetap membangun komitmen apa yang dari rencana tadi dilakukan dengan sepenuh hati. Harapan saya ketika saya bertemu dengan Susan atau mendapat kabar lagi ketika Ibu telepon saya bahwa permasalahan yang sudah dihadapi tadi sudah selesai. Oke, itu saja yang saya bisa bantu. Dan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Jadi baik, terima kasih Pak Yanto untuk sama-sama. semuanya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Ibu Rini. Pak Yanto, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik ini. Bagaimana kabar Ibu Rini? Puji Tuhan juga baik. Oke, baik Pak Yanto, bagaimana perasaan Pak Yanto setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, kalau ditanya terkait perasaan, saya juga senang bisa melakukan coaching terhadap coach saya. Saya bisa menunjukkan jalan bagaimana coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang hadapi. Oh iya, baik Pak Yanto, saya sedikit bertanya, apa saja yang sudah Pak Yanto lakukan pada saat proses coaching terkait pencapaian indikator? Oke, jadi kalau indikator tadi bahwa saya ingin melihat coach saya menemukan solusi atau permasalahan dari permasalahan yang dihadapi dan dia bisa menemukan kesimpulan. Jadi dari kompetensi yang dikembangkan, saya tadi sudah melakukan proses coaching dengan algoritma, mulai dari merumuskan tujuan, setelah itu mengidentifikasikan permasalahan dan kondisi yang dihadapi, terus menanyakan rencana aksi, dan juga yang terakhir itu tanggung jawab. Oke, luar biasa Pak Yanto. Baik Pak Yanto, terkait pengamatan saya tadi, berdasarkan pengamatan saya tadi, proses coaching yang Pak Yanto lakukan tadi sudah berjalan sangat baik. Jadi di mana tadi Pak Yanto tadi sudah menggunakan alur tirta tadi. Pak Yanto sudah menggali potensi yang ada pada coaching, dan tadi coaching juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke baik, saya ingin tanyakan lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Yanto berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan? Kalau terkait dengan pengembangan kompetensi setelah proses coaching sudah dilalui, saya ingin meningkatkan atau mengembangkan lagi proses tirta itu sendiri, lebih memahami lagi, mempelajari lagi, sehingga saya bisa mengatasi permasalahan yang ada dari coaching ketika saya menangani coaching terhadap coach saya. Ketika kegiatan coaching lanjutan, kegiatan coaching berikutnya, saya bisa melakukannya lebih baik lagi dari hari ini. Oh iya, baik Pak Yanto, besar harapan saya semoga Pak Yanto
bisa lebih baik lagi sebagai coach. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini. Selamat siang. Siang juga. Selamat siang Ibu Susan. Selamat siang Pak Yanto. Bagaimana kabarnya? Nah, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Pak Yanto? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Susan. Iya. Oke, Ibu Susan. Pada hari ini Ibu Susan akan melakukan kegiatan coaching. Pada kesempatan ini saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching. Sebelumnya kita akan diskusikan rubrik penilaian yang saya amati dari proses coaching itu sendiri. Yang diantaranya itu bagaimana Ibu menerapkan alur cerita, terus bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus bagaimana ada respon dari coach itu sendiri ketika Ibu mengajukan pertanyaan. Selain itu Ibu yang akan dilihat itu bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching, di antaranya itu kemitraan, terus memaksimalkan kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Harapan saya sebelum melanjutkan observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan observasi ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching hari ini? Jadi baik, terima kasih Pak Yanto. Saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya dalam hal meningkatkan kesadaran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, jadi Ibu ingin meningkatkan program 3 poin ini. Kira-kira secara spesifik, secara lebih rinci lagi, Ibu mau mengembangkan poin yang mana dari ketiga kompetensi ini? Baik Pak Yanto, dari ketiga kompetensi ini saya ingin lebih meningkatkan berkaitan dengan kesadaran penuh dan juga berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Terkait ada dua yang ingin Ibu kembangkan ini, kira-kira indikator ketercapaian itu dan kompetensi yang dikembangkan itu seperti apa? Ya, jadi kalau indikator yang ingin dicapai berkaitan dengan coaching saya, proses coaching saya, yang pertama-tama saya ingin melihat coach itu betul-betul dia bisa menggali masalahnya sendiri dan juga bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Baik sekali Ibu, jadi Ibu sudah mendapat gambaran apa yang akan dinilai, apa yang akan dikembangkan dengan rubriknya atau indikator tercapainya seperti apa. Dan harapan saya Ibu bisa melewati proses observasi bersama dengan coaching dan bisa dilakukan dengan baik. Itu saja diskusi di pra observasi ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yanto, terima kasih. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang juga Ibu Susan. Bagaimana kabar hari ini? Oh, kabar saya baik Ibu. Kalau Ibu Susan bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke Ibu Rini, kemarin Ibu Rini sempat janjian bersama saya dari WA. Saya ini ingin menseringkan permasalahan yang Ibu Rini hadapi. Kira-kira masalah apa yang Ibu Rini hadapi? Oke, baik Ibu Susan. Jadi saya ini mau sharing sedikit Ibu terkait persoalan yang saya hadapi ini. Jadi sebagian besar siswa saya itu kurang termotivasi atau kurang minat terhadap pembelajaran matematika. Jadi mereka itu masih merasa bahwa pembelajaran matematika itu sangat sulit, sehingga mereka itu tidak terlalu termotivasi untuk belajar. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu Rini capai dari coaching kita hari ini? Ibu Susan, yang pastinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Ibu Susan. Kira-kira Ibu bisa memberikan secara garis besar berkaitan dengan masalah yang Ibu hadapi dan juga kira-kira
langkah-langkah strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, baik, secara garis besar tadi sudah saya katakan bahwa siswa saya itu kurang termotivasi untuk belajar matematika. Jadi ada pun langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu, yang pertama saya menggunakan media pembelajaran yang menarik, Ibu. Jadi bisa menggunakan media alat peraga yang menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka. Yang kedua itu saya menggunakan media yang berbasis IT seperti menggunakan video animasi seperti itu yang saya buatkan dalam Canva seperti itu. Apakah masih ada usaha lain yang dilakukan? Ada, Ibu, seperti menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi saya biasa menggunakan metode pembelajaran discovery learning, misalnya supaya siswa bisa menemukan sendiri rumus luas apa seperti itu. Terus dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Ibu, Problem Based Learning. Oke, bagus sekali Ibu ini ya. Nah, kira-kira dari kondisi lapangan yang ada, kalau diskalakan itu kira-kira berada pada skala berapa? Kalau untuk sementara ini masih di posisi 6 gitu. Nah, kira-kira dari rating yang ada, kondisi ideal yang Ibu inginkan itu di rating berapa? Saya ingin di posisi 9. Nah, kalau untuk mencapai rating 9 itu kira-kira apa usaha-usaha yang Ibu lakukan, rencana aksi dari rencana tindak lanjut dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Oke, baik Ibu, jadi rencana yang ingin saya lakukan itu selain yang tadi menggunakan media dan model pembelajaran tadi yang bervariasi, saya juga ingin mencoba metode pembelajaran berdiferensiasi itu, Ibu. Jadi metode pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa saya. Jadi selain itu saya juga ingin menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dan budaya positif itu. Jadi saya ingin supaya siswa itu belajar itu dengan rasa aman begitu, dan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Iya, bagus sekali Ibu Rini. Nah, kalau seperti itu kira-kira siapa-siapa yang bisa membantu Ibu Rini, atau Ibu Rini bisa berkolaborasi mungkin dengan siapa-siapa? Oke, Ibu, rencana saya itu saya mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya, Ibu, dan juga mungkin dengan rekan guru penggerak yang di sekolah saya. Kebetulan ada 2 orang, jadi mungkin mereka bisa berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira kesimpulan apa dari proses coaching kita hari ini yang sudah Ibu dapat? Oke, baik Ibu Susan, kesimpulannya itu tadi dari permasalahan saya tadi terkait siswa saya tadi yang kurang termotivasi dengan pembelajaran matematika, maka saya sebagai seorang guru matematika itu saya harus menggunakan beberapa solusi tadi, seperti yang pertama tadi menggunakan media pembelajaran yang menarik, terus bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dan budaya positif gitu. Dan yang terakhir mungkin saya menyisipkan ice breaking gitu. Jadi mungkin karena matematikanya sulit, saya bisa menyisipkan dengan kayak puisi atau lagu-lagu begitu yang berhubungan dengan rumus-rumus matematika. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi Ibu Rini ditunggu ya Siap. grade-nya, dan juga semoga hasil yang diharapkan dapat mencapai tujuan bersama ya. Terima kasih Bu Susan. Iya, selamat siang Ibu Rini. Siang juga. Selamat siang Ibu Susan. Selamat siang Pak Yanto. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya kabar Pak Yanto? Ya, puji Tuhan, kabar baik ya. Iya. Bagaimana Ibu Susan, merasa senang? Ya, saya merasa sangat gembira sekali bisa melakukan coaching bersama rekan sejawat saya, Pak Guru. Puji Tuhan, karena Ibu sudah melewati proses coaching tadi, dan pada saat coaching tadi saya sudah melakukan pengamatan. Kesempatan ini saya juga ingin menanyakan beberapa hal terkait proses yang sudah Ibu lewati. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching? Ibu bisa ceritakan kepada saya. Ya, pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan, saya menerapkan alur Tirta, di mana ada saya menentukan tujuannya, lalu ada identifikasi permasalahan, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab.
Baik Ibu. Jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan dan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan, saya padukan bahwa apa yang hendak Ibu capai dan kembangkan pada saat proses coaching ini bisa lakukan. Tadi sebelum melakukan observasi berdiskusi bahwa Ibu ingin mengembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, dan yang kedua itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi itu saya sudah lihat dan Ibu sudah lakukan dengan baik pada proses coaching tadi. Jadi setelah ini kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu Susan ingin kembangkan setelah mendapat pelajaran dari proses kegiatan coaching hari ini? Jadi baik Pak Yanto, untuk proses coaching kali ini saya ingin lebih meningkatkan pemahaman saya berkaitan dengan alur tingkahnya, sehingga kedepannya lebih baik dan lebih maksimal lagi. Jadi sangat baik apa yang menjadi harapan Ibu Susan ke depan. Jadi saya juga berharap Ibu Susan nantiasa mengembangkan kompetensi yang saya Ibu harapkan ketika ada hal yang perlu di coaching, Ibu bisa melakukannya dengan baik. Ya. Selamat Ibu Susan. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yanto. Ya.